Pemirsa, seorang pria tewas dikeroyok massa dan sepeda motornya dibakar usai diduga mencuri ayam di Tabanan, Bali. Tangis anak perempuan korban pecah saat jasad sang ayah akan dimakamkan. Di kerumunan orang-orang, seorang bocah perempuan terlihat memanggil-manggil ayahnya yang sudah tak bernyawa sambil menangis. Momen pilu putri bungsu korban menangisi jenazahnya itu viral di media sosial. Tangisan seorang anak perempuan di depan jasad sang ayah menjadi gambaran pilu tragedi yang mengguncang warga. Ayahnya tewas setelah diamuk massa usai diduga melakukan pencurian ayam di wilayah Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Jumat dini hari. Tak hanya itu, massa juga membakar sepeda motor yang juga digunakan korban. Hingga kini polisi masih mendalami kronologi lengkap serta motif di balik peristiwa tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kepala Staf Rumah Tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan tewas di sebuah klinik. Dalam informasi tersebut, Sutrimo meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa. Sutrimo, kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan tewas tak wajar. Korban tewas dengan mulut berbusa. Korban sempat dilarikan ke sebuah klinik. Korban juga sempat ke rumah sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru dan dinyatakan telah meninggal dunia. Dikabarkan Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Almarhum Sutrimo dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Pasca beredarnya informasi kematian kepala urusan rumah tangga Febri Adriansyah dengan dugaan tak wajar, Minggu malam polisi mendatangi klinik Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedatangan polisi untuk melakukan serangkaian penyelidikan dengan pengecekan lokasi dan olah TKP. Tim Inafis Polda Metro Jaya mendatangi klinik Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lokasi meninggalnya Sutrimo, kepala urusan rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Para penyidik kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan di lokasi dengan melakukan olah tempat kejadian perkara. Penyidik kepolisian membawa beberapa alat pendukung termasuk memasang garis polisi di sekitar lokasi. Polisi membawa 1 unit sepeda motor yang berada di lokasi dan diduga milik almarhum Sutrimo. Ibu kenal nggak sama yang pingsan itu? Nggak tahu. Tapi pernah lihat di sekitaran sini? Saya nggak ngerti, saya pikir ini rumah kosong, jadi saya pikir orang lewat yang pingsan. Oh. Rumah kosong, jadi saya nggak tahu. Bu, ini kosongnya udah berapa lama ya, Bu? Udah lama, tapi penunggunya siapa saya juga nggak tahu. Oh, tapi ada yang nunggu. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah berdalih dekriminalisasi dan penahanan dirinya tidak pantas. Sementara pakar hukum menyebut sebelum menetapkan status tersangka, penyidik dipastikan sudah mengantongi alat bukti. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Pernyataan itu disampaikan tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah usai ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dengan tegas, mantan Jampitsus itu menyebut jika dirinya telah dikriminalisasi. Febri bahkan berdalih alat bukti yang diajukan penyidik belum terkonfirmasi dan masih perlu didalami. Dengan dalih itu, Febri merasa jika dirinya tidak pantas ditahan. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai penyidik tentunya tidak asal-asalan menetapkan ex Jampitsus itu sebagai tersangka
melainkan sudah berdasarkan tercukupinya alat bukti. Jika merasa dikriminalisasi, Fikar menyebut Febri bisa ajukan sidang pra-peradilan. Ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, maka pasti itu, ya, penyidik sudah mengantongi minimal ada 2 alat bukti yang cukup, ya, yang menempatkan seseorang itu sebagai tersangka. Nah, saya kira ini juga tidak berbeda dengan penetapan Pak Febri ini sebagai tersangka. Ya, penyidik pasti sudah mempunyai minimal 2, bahkan mungkin lebih, ya, bisa 3, 4, 5, 8 dan seterusnya, gitu ya. Nah, karena itu tidak mengherankan, ya, kalau kemudian siapapun yang ditempatkan sebagai tersangka kemudian sekarang pasti itu sudah didasarkan pada alat bukti yang cukup. Febri Adriansyah diduga tersandung 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batu bara di PT PLN. Polisi telah menggeledah 12 tempat termasuk rumah pribadi Febri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Uang nyaris setengah triliun rupiah dan 74 kg emas ditemukan. Kini sang mantan Jampitsus itu telah mendekam di sel tahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung meminta maaf usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah tampil tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol. Padahal Febri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan ditahan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih, ya. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan rompi merah muda atau pink saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Tak hanya itu, tangan Febri juga tidak diborgol layaknya seorang tersangka. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung, Rudi Margono selaku koordinator Tim 9 mengatakan hal tersebut bisa terjadi lantaran buru-buru dan sudah malam. Padahal berdasarkan kebiasaan di Kejagung, tahanan akan dipakaikan rompi pink dan diborgol. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan strategi pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Rudi mengatakan Febri ditahan untuk 20 hari pertama. Febri ditahan di rutan KPK lantaran pernah menangani kasus-kasus besar. Febri menjadi tersangka dan ditahan atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait uang dan emas 74 kg yang ditemukan tim Kortas Tipikor Polri di rumah Sentul. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Perlakuan berbeda dalam penahanan Febri Adriansyah yang tidak mengenakan rompi dan borgol seperti tersangka kasus lainnya mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Mereka mempertanyakan ketegasan dan transparansi dalam proses penahanan Febri. Seharusnya sih rata semua sih ya, harusnya ya. Jadi mau semisal entah ex-Jampitsus, entah ex-menteri atau apapun itu kan harusnya ya menurut saya pribadi itu kalau memang udah ditangkap langsung dipakaikan rompi oranye itu sendiri sih. Sebagai seorang yang awam gitu ya. Nah itu mereka kan yang membuat hukum ya, artinya mereka penegak hukum ya, dan mereka juga yang mengadili terhadap hukum, dan mereka juga mengadili orang-orang mereka sendiri ya. Semua fasilitas itu ada di mereka gitu loh. Jadi kita sebagai masyarakat hanya bisa melihat, hanya bisa mendengarkan aja. Nah kecuali memang negara kita udah berkomitmen ya untuk benar-benar merapikan hukum. Nah, mungkin dengan ada hukuman seberat-beratnya bagi mereka yang melanggar hukum seperti tindak pidana korupsi dan sebagainya. Iya, udah ketebak. Pasti ada perbedaan perlakuan antara untuk hukum itu antara yang dikenakan kepada pihak yang warga kecil dengan pejabat atau yang melibatkan dengan institusi yang besar seperti itu. Itu aja. Karena
Hukum itu sebetulnya itu berlaku untuk semua warga negara. Tidak memandang status, tidak memandang ini rakyat jelata atau apa, itu berlaku untuk semuanya. Dan hukum itu tidak bisa dipesan. Jadi publik bisa menilai apapun itu. Jadi kemungkinan besar pasti kebenaran itu nggak mungkin bisa ditutupin. Meskipun pada dasarnya di Indonesia sistemnya itu nggak semudah seperti yang ada di luar negeri. Sebelumnya pemirsa, sejumlah tersangka korupsi langsung ditahan Kejaksaan Agung pada malam hari. Usai dijadikan tersangka, mereka digiring ke tahanan tanpa mengenakan borgol dan rompi pink. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan borgol dan rompi merah muda saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Alasannya, proses penahanan dilakukan terburu-buru dan sudah larut malam. Hal ini menuai tanggapan dari anggota Komisi 3 DPR Abdullah. Ia menilai hal ini memunculkan persepsi ketidakadilan dan melukai rasa keadilan. Sementara itu, biasanya para tahanan Kejagung langsung mengenakan rompi pink usai resmi berstatus tersangka. Oktober 2024, Kejagung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. Thomas Lembong kemudian digiring keluar dari gedung Kartika Kejagung pada pukul 9 malam untuk ditahan. Tak lupa, ia mengenakan rompi tahanan Kejagung berwarna merah muda. Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha sekaligus suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka kasus korupsi tata niaga timah pada Maret 2024. Usai resmi berstatus tersangka, Harvey Muiz langsung ditahan. Meski hari sudah malam, namun Harvey langsung memakai rompi pink. Februari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero. Ketujuh tersangka langsung mengenakan rompi tahanan berwarna pink dan digiring ke tahanan meski hari sudah malam. Maklar kasus yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar ditahan Kejaksaan Agung pada suatu malam di bulan Oktober 2024. Sambil memakai rompi pink, ia dijebloskan ke tahanan. Kejagung juga sempat memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah Zarof Rikar. Nilai uang yang disita hampir 1 triliun rupiah dan emas logam mulia seberat 51 kilogram. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasca beredarnya informasi kematian Kepala Urusan Rumah Tangga Febri Adriansyah dengan dugaan tak wajar, Minggu malam polisi mendatangi klinik Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedatangan polisi untuk melakukan serangkaian penyelidikan dan pengecekan lokasi dan olah TKP. Tim Inafis Polda Metro Jaya mendatangi klinik Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, lokasi meninggalnya Sutrimo, Kepala Urusan Rumah Tangga, mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Para penyidik kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan di lokasi dengan melakukan olah tempat kejadian perkara. Penyidik kepolisian membawa beberapa alat pendukung, termasuk memasang garis polisi di sekitar lokasi. Polisi membawa 1 unit sepeda motor yang berada di lokasi dan diduga milik almarhum Sutrimo. Ibu pernah nggak tuh sama yang pingsan itu? Nggak tahu. Tapi pernah lihat di sekitaran Saya nggak ngerti, saya pikir ini rumah kosong, jadi saya pikir orang lewat yang pingsan. Rumah kosong, jadi saya nggak tahu. Bu, ini kosong udah berapa lama ya? Udah lama, tapi penunggunya siapa saya juga nggak tahu. Oh, tapi ada yang nunggu. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi dan situasi terkini penyelidikan yang dilakukan di klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan akibat meninggalnya Kepala Urusan Rumah Tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah, kami sudah terhubung dengan rekan kami Kea Della Rosa bersama juru kamera Dila Aulia di sana. Selamat siang Kea, apakah penyelidikan masih dilakukan hingga siang hari ini?
Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk penyidikan tidak ada hari ini, namun dipastikan penyidikan sudah selesai pada hari Minggu kemarin, tepatnya pada tanggal 26 Juli maksud kami 2026. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi klinik Morden Estetik Klinik di kawasan Kebayoran Baru ini. Memang terlihat sudah adanya garis polisi yang menandakan pihak dari kepolisian, ya ini dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan olah TKP pada hari Minggu lalu. Namun pada saat saya sampai ke tempat ini, Pram dan juga pemirsa, saya melihat beberapa kejanggalan karena klinik ini terlihat terbengkalai dan sudah lama tidak buka. Ditandai dengan adanya plafon-plafon yang sudah rusak, lalu halaman yang sudah banyak sekali sampahnya, sehingga kami mempertanyakan apakah memang Sutrimo, yakni merupakan yang meninggal pada hari Kamis lalu yang bekerja kepada Jampitsus Febri Adriansyah, untuk datang ke klinik ini apa sebenarnya tujuannya? Karena klinik ini sudah tutup dari lama. Selanjutnya, jika memang pihak kepolisian telah melakukan olah TKP, seharusnya ada tanda bulatan yang menjadikan tempat ataupun yang menandakan tempat Sutrimo tergeletak meninggal. Karena memang kita masih belum mengetahui apakah memang korban ini sedang berjalan lalu meninggal atau ditemukan memang dipindahkan ke titik ini lalu dinyatakan meninggal, karena belum ada kejelasan lebih lanjut dari pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya terkait apa penyebab pasti meninggalnya Sutrimo dan juga apakah ada fakta khusus di balik meninggalnya Sutrimo pada hari Kamis lalu, karena memang meninggalnya Sutrimo ini H-1 ataupun 1 hari sebelum Jampitsus dari pihak Febri Adriansyah ini dibawa ke rutan KPK. Sementara itu, Pram, kembali ke studio. Iya, saya ingin juga meluruskan apakah ini ketika korban ini merasa mengeluhkan sakit, apakah korban ini ke klinik tersebut untuk berobat atau seperti apa, Kea? Baik, Pram, saya bisa pastikan bahwa klinik yang berada di belakang saya ini bukan merupakan klinik kesehatan, karena tertulis jelas ini merupakan klinik estetik ataupun klinik kecantikan. Sehingga saya merasa bahwa jika memang korban ingin mengecek kesehatannya, karena memang informasi yang beredar bahwa korban merasa kesehatannya terganggu atau merasa sakit, padahal kalau misalnya sakit bukan datang ke tempat klinik kecantikan ini, sehingga masih dipertanyakan mengapa akhirnya korban ditemukan meninggal dunia di tempat saya berdiri saat ini. Bahkan foto yang beredar pun korban tergeletak di tangga yang berada di belakang saya. Sedangkan klinik ini terkunci rapat dengan gembok, dan juga informasi yang kami terima dari informasi yang beredar bahwa klinik ini sudah lama tidak beroperasi. Sehingga itu menjadi pertanyaan mengapa akhirnya korban Sutrimo berada di sini dan juga apakah memang meninggal di sini ataupun ada urusan penting yang berada ataupun berkaitan dengan klinik ini. Sementara itu, Pram. Baik, Kea, kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari lokasi. Terima kasih Kea Dela Rosa dan juru kamera Dila Aulia telah melaporkan langsung dari Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman. Dari lokasi, KPK mengamankan uang tunai sebesar 4 miliar rupiah. Penggeledahan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu ini berjalan selama 7 jam. Usai penggeledahan, penyidik membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen dan uang tunai senilai 4 miliar rupiah. Selain rumah Noprisman, KPK juga menggeledah kantor dan rumah pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan dan pengelolaan limbah. Penggeledahan sebagai bagian dari pengembangan dari operasi tangkap tangan Bupati Rejang Lebong, Fikri Tobari. Tobari diduga terlibat kasus suap dan gratifikasi sejumlah proyek. Dari KPK datang ke rumah salah seorang warga dan saya dipanggil untuk menghadiri penggeledahan itu. Jam berapa mulainya itu, Pak? Saya datang pukul 9. 9 malam ya, mereka datang itu.
Pasca viral, pemirsa, salah satu sekolah dasar negeri di Grobogan akhirnya mendapat perhatian pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya, sebagian bangunan kelas sekolah sudah ambruk hingga membahayakan keselamatan siswa. Kondisi bangunan SD Negeri Tanggirejo di Kecamatan Teguwanu, Kabupaten Grobogan memprihatinkan setelah salah satu atap ruang kelas roboh. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar terpaksa dipindahkan ke ruang perpustakaan, musola, hingga ruang guru yang disekat. Sebelum nanti direvitalisasi, sebagai langkah penanganan darurat, Pemprov Jawa Tengah berikan bantuan dana 50 juta rupiah untuk perbaikan. Kami menggunakan dana UBZ, ya semampu kami, kurang lebih berapa 50 juta kami berikan untuk membantu sebagian yang rusak. Kalau semuanya keseluruhan nanti yang 4 lokal bahkan 5 lokal itu nanti akan dibantu dengan dana revitalisasi dari pemerintah pusat. Sebelumnya, ratusan siswa SD Negeri Tanggirejo Grobogan terpaksa menikmati makan bergizi gratis di halaman sekolah sejak beberapa bulan lalu. Kerap kali angin kencang yang membawa debu jalanan menerjang anak-anak yang tengah menyantap makanan. Mereka terpaksa makan di halaman karena kondisi sekolah rusak berat. Bahkan April lalu, sebuah ruang kelas ambruk. Kondisi bangunan sudah tidak layak, bahkan membahayakan jiwa karena termakan usia. Yang roboh ada 2 ruangan, Mas. Tapi memang dari ujung selatan dan sampai utara itu ada 4 ruangan. Yang mulai roboh dulu di bulan Januari itu kan kelas 6. Terus di bulan April di kantor guru itu. Terus ke utara ini sudah pada mengkelung. Jadi saya tidak berani untuk menempatkan anak-anak dalam proses pembelajaran di situ. Nggak bisa dipakai. Terus belajar mengajarnya gimana? Di kelas. Kelas mana? 1, 2, 3. Oh, bergantian. Ya, sama musola. Berarti setiap pagi seperti ini makan di luar ini. Iya. Nyaman nggak? Enggak. Gimana? Kena debu seperti itu? Iya, kena. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun mengimbau seluruh pemerintah daerah agar lebih responsif mendata kondisi bangunan sekolah yang sudah tua atau alami kerusakan berat, sehingga kejadian serupa dapat dicegah sejak dini. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta anggarkan 48,1 miliar rupiah untuk perbaikan SD Negeri Kebayoran Selatan 09 yang disebut tak terurus selama 2 tahun. Sementara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pemerintah akan berkomitmen untuk mengawal langsung revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kondisi SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09. Pramono menyebut renovasi terakhir sekolah dilakukan pada 2011. Ia menyampaikan bahwa pihaknya merencanakan untuk membangun 22 sekolah pada 2026. Namun akibat kebijakan pemotongan dana bagi hasil DBH, hanya 7 sekolah yang bisa dilakukan perbaikan tahun ini. Dari 7 sekolah yang akan dilakukan perbaikan tahun ini, salah satunya SDN Kebayoran Selatan 09 dengan anggaran 48,1 miliar rupiah. Karena saya tidak mau ini terulang kembali, maka akan ada tim pengawas dan tim inventarisasi supaya tidak terjadi kembali seperti yang sekarang ini. Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono akan mengawal proses revitalisasi sekolah di Indonesia. AHY mengecek langsung hambatan-hambatan dalam proses revitalisasi. Intinya kami akan terus mengawal proses revitalisasi termasuk renovasi sekolah-sekolah di Indonesia di semua daerah. Yang di depan memang Kementerian Pekerjaan Umum bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau sekolah rakyat itu Kementerian Sosial. Jadi kami ingin memastikan bahwa semua sekolah pada akhirnya semakin layak. Sebelumnya diketahui bangunan SDN Kebayoran Selatan 09 roboh 2 tahun lalu. Akibatnya para siswa menjalani kegiatan belajar mengajar dengan menumpang di SDN Kebayoran Lama Selatan 11. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.